Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Hidup ini perlu jadi berkat. Dengan kita menggunakan waktu dengan bijaksana, maka kita akan menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak menggunakan waktu dengan bijaksana, bagaimana Tuhan mau menggenapi rencana dalam kehidupan kita? Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya beri khotbah saya dengan tema mengerti waktu Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Waktu manusia itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani artinya kronos. Dari kata kronos muncullah kronologi. Waktu yang kita gunakan secara berurutan. Dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, ketebak. Terpredik. Sedangkan waktu Tuhan itu dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani kairos. Waktu Tuhan itu tidak ketebak oleh manusia, tetapi selalu tepat dan tidak pernah salah. Waktu Tuhan itu perfect timing. Kairos artinya momennya Tuhan. Jawabannya Tuhan. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Itu namanya kairos. Waktu Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan walaupun misterius, tidak ketebak, tidak terukur, tidak terduga, tidak dimengerti, tetapi selalu indah pada waktunya. Hal ini yang seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan tidak bicara apa-apa sama saya? Mana Tuhan sampai sekarang? Saya masih sakit dan belum disembuhkan sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Membuat kita jadi kecewa. Gak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan hadir. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, kita akan belajar bagaimana mengerti waktu Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti waktu Tuhan? Yang pertama, waktu Tuhan seringkali tidak terduga. Sedangkan waktu manusia itu penuh dengan berbagai dugaan. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi di sini pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya, menurut kedaulatannya. Jadi pesan Tuhan tidak mesti kita harus mengerti semua waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri. Sebab kalau kita mengerti semua rencana, jalan, dan waktu Tuhan, pasti kita gak akan siap. Anda akan jadi takut untuk menjalani rencana Tuhan yang terlalu besar dari sudut pandang kita yang begitu terbatas. Makanya, bagi kaum pemula atau amatir, kalau mau mendaki gunung disarankan pada waktu malam hari. Supaya ketika dia melihat gunung tersebut gak terlalu kelihatan dengan jelas. Bagaimana tingginya, seberapa jauhnya, seberapa berat medannya untuk didaki. Karena masih terlalu samar-samar, gelap gak kelihatan dengan jelas. Dan biasanya pada waktu malam hari kita cuma bisa lihat jalan setapak. Dengan lampu senter. Tanpa terasa kalau kita jalani selangkah demi selangkah tanpa menyerah, maka kita akan sampai di puncak gunung tersebut. Dan kita bisa melihat keindahan matahari terbit. Dan bagusnya pemandangan di sekeliling kita. Nah, begitu kita turun gunung, maka kita baru menyadari betapa bahayanya jalan yang kita lalui tadi. Betapa tingginya, betapa jauhnya jarak yang kita tempuh untuk menaklukkan gunung tersebut. Hal yang sama
Kalau kita mengerti seluruh jalan Tuhan, untuk mencapai rencananya harus melewati jalan yang penuh tantangan, lika-likunya, naik turunnya, maka belum tentu kita mau jalani. Namun karena Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah, tanpa kita sadari, kita sudah menggenapi rencananya. Kita sudah ada di jalan, di rencana, di visi yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan itu bertahap. Sedangkan waktu manusia itu instan. Manusia itu pengennya tergesa-gesa. Pengennya kalau bisa jangan lama-lama. Jangan ada proses. Masalahnya tanpa proses makanan masih mentah. Tanpa proses kita tidak akan matang. Kita gak akan cukup kuat untuk sampai di puncak. Kalau jalan terlalu terjang kita gak akan mampu. Makanya jalan itu harus dinamis. Ada naik, kemudian ada statis. Kalau kita terus naik kita gak akan mampu. Jantung kita bisa jebol. Dan kalau kita jalani step by step, selangkah demi selangkah, tanpa terasa kita sudah ada di puncak. Dan begitu ada di puncak, badai sekencang apapun, karena kita sudah persiapkan selangkah demi selangkah, maka kita mampu untuk menanggungnya. Maka kita akan mampu untuk memikulnya. Walaupun badai begitu kencang, kita akan tetap teguh berdiri. Karena biasanya di atas anginnya kencang, terlalu kuat. Kalau kita gak punya kuda-kuda, kalau kita gak punya infrastruktur yang kuat, kalau kita gak punya karakter yang kuat, kita gak akan mungkin bisa teguh berdiri. Kita akan mudah ambruk, kita akan mudah jatuh, mudah tergoda oleh hawa nafsu dan sebagainya. Prinsipnya di sini, jangan sekali-kali mempercepat sendiri waktu Tuhan. Karena persoalan terbesar yang datang dalam kehidupan kita bukan hanya dari luar saja. Tetapi persoalan terbesar juga selalu datang dari dalam diri kita sendiri. Yang menghancurkan hidup kita sebenarnya bukan persoalan dari luar. Yang menghancurkan kehidupan kita seringkali karena keputusan kita sendiri. Persoalan datang dari luar disebabkan karena kejahatan orang lain. Pengaruh orang lain. Intervensi orang lain kepada kita. Sedangkan persoalan yang datang dari dalam disebabkan karena keputusan kita yang keliru. Yang kita buat sendiri. Salah satunya adalah mempercepat sendiri waktu Tuhan. Belum waktunya kita pengen mempercepat. Seperti contoh Abram dan Sarah. Sudah diberitahu sama Tuhan bahwa engkau akan punya keturunan. Seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Namun karena mereka tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ketika dilihat janji Tuhan belum kunjung datang. Dan mereka juga tambah tua. Akhirnya Sarah berkata kepada Abraham untuk mengambil budaknya. Dalam Kejadian 16 ayat 2 berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan sudah ngomong sama Sarah. Tapi Sarah melihat bahwa Tuhan sampai hari ini tidak memberi aku anak. Karena itu baiklah hampirlah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapat keturunan seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ketika Abraham lebih mendengarkan perkataan Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya dan melahirkan keturunan, lebih daripada Abraham mempercayai perkataan Tuhan. Maka ketika Abraham mempercepat rencana Tuhan, yang terjadi ketika Hagar melahirkan anaknya. Lalu sejak saat itu Hagar memandang rendah tuannya. Dia tidak lagi menghormati Sarah. Karena melihat bahwa Sarah mandul. Seorang wanita kalau mandul dianggap rendah. Dianggap seperti tidak mendatangkan berkat bagi keluarga. Dan ketika itu Sarah begitu menderita. Dan dia harus mengusir Hagar dari Abraham. Dan sejak saat itu sampai hari ini antara keturunan Sarah dan keturunan Hagar tidak pernah ada akurnya. Persoalan yang begitu pelik, persoalan yang begitu kompleks sampai hari ini masih terus berlangsung. Bencana besar datang dalam kehidupan kita terjadi karena kita coba mempercepat
rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan coba-coba mengangkat diri sendiri kalau Tuhan belum mengangkatnya. Jangan coba-coba cari jalan sendiri kalau Tuhan belum membuka jalan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yusuf yang disakiti oleh kakak-kakaknya dan dia belum mengampuni di dalam hatinya kepada kakak-kakaknya, kepada keluarga Potifar, maka ketika Tuhan mengangkat Yusuf jadi penguasa Mesir, pasti Yusuf akan balas dendam. Dia akan habisi kakak-kakaknya, dia akan hajar, dia akan bunuh semua keluarga Potifar. Itu sebabnya Tuhan tahu waktu yang terbaik buat Yusuf diangkat jadi penguasa sampai dia punya hati pulih. Cara kerja Tuhan itu seperti ini. Dia beritahu visi, dia beritahu rencananya dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah beritahu kapan waktunya tiba. Yusuf diberitahu bahwa kamu akan jadi pemimpin, tapi dia nggak tahu kapan waktunya. Tuhan memberitahu kepada Daud bahwa kau akan jadi pemimpin, tapi nggak pernah beritahu kapan waktunya. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi tidak semuanya harus dijawab sekarang, Bapak Ibu Saudara semua. Tidak semua harus dipenuhi hari ini. Tidak semua harus dikabulkan doamu minggu ini. Tidak semua harus diselesaikan dalam bulan ini. Tidak semua harus dibereskan dan dituntaskan dalam tahun ini. Karena ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan, ada tahapan Tuhan. Yang pasti kalau kita tergesa-gesa akan buruk pada waktunya. Namun jika kita tidak tergesa-gesa akan indah pada waktunya. Kita belajar yang kedua, bagaimana kita memahami waktu Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam menunggu waktu Tuhan. Selain waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, kemampuan Tuhan itu berbeda dengan kemampuan kita. Janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan dan janji Tuhan sekalipun belum ada jalan. Sekalipun keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya. Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Sarah bahwa tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki, Sarah tertawa di dalam hatinya. Karena ia sadar bahwa ia sudah tua dan sudah mati haid. Jadi gak mungkin dia bisa punya anak. Sarah sangat meragukan kuasa dan janji Tuhan pada waktu itu. Karena lihat keadaannya. Dan akhirnya Tuhan buktikan janjinya di tahun depan. Rencananya di tahun depan. Walaupun Sarah tambah tua, Sarah tetap melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Dan yang luar biasa, kedua-duanya sehat. Baik ibunya yang melahirkan maupun anaknya yang dilahirkan pun dalam keadaan sehat dan baik. Cara kerja Tuhan justru semakin tidak mungkin bagi manusia, semakin mungkin bagi Tuhan. Karena kalau Anda mampu mengerjakan sendiri, maka Anda tidak perlu Tuhan. Semakin Anda tidak mampu, semakin Anda lihat mustahil, semakin sulit keadaan kita hadapi, semakin Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat dalam diri kita. Waktu Tuhan membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan membangkitkan Lazarus dari kematian, Tuhan Yesus sengaja menunda dengan menyembuhkan dan membangkitkan mereka. Justru Tuhan Yesus melayani orang lain lebih dulu, menunda untuk melayani kota lain lebih dulu, baru kemudian Yesus datang ke rumah Yairus. Dan sampai di rumah Yairus, semua orang mentertawakan dan menghina Yesus. Kamu terlambat datang, harusnya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu kamu udah datang, anak itu belum mati. Masih ada kesempatan untuk dia bisa hidup, disembuhkan oleh kamu. Yesus tidak menggubris
perkataan orang banyak yang menganggap rendah Tuhan. Dan kemudian Yesus membawa masuk Yairus, istrinya, dan ketiga muridnya. Masuk dalam kamar di mana anak itu berbaring dalam keadaan mati. Disitulah Yesus berdoa dan kemudian membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Anak tersebut yang mati, bangkit dan hidup kembali. Wow, semakin mustahil, semakin Tuhan bisa bekerja. Sama seperti ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus sudah mati. Yesus sengaja menunda kepergiannya ke tempat Lazarus di mana mati. Dia melayani di kota-kota lain, melayani yang lain dulu. Dan kemudian baru setelah 4 hari dia sampai di tempat Lazarus berada. Yaitu di kubur Lazarus. Semua orang waktu itu gak mungkin Lazarus bisa bangkit. Bahkan juga saudara Lazarus, Maria dan Marta pun sempat menangis dan berkata, seandainya kamu tiba beberapa hari yang lalu, mungkin saudaraku gak mungkin mati. Tapi justru semakin kelihatan mustahil, semakin Tuhan bekerja. Dan apa yang terjadi? Menurut ilmu kedokteran, orang kalau sudah mati 4 hari, cairan di otaknya sudah mengering, jadi gak mungkin bisa bangkit, gak mungkin bisa hidup kembali. Tapi apa yang terjadi? Walaupun sudah 4 hari, Yesus berdoa dan membangkitkan Lazarus yang mati hidup kembali. Wow, hal yang luar biasa. Mungkin Anda sudah menanti janji Tuhan begitu lama. Usia Anda tambah tua untuk mendapatkan jodoh. Anda sudah menikah begitu lama belum punya keturunan. Atau Anda sudah cari-cari kerjaan sampai hari ini belum dapat juga. Saya sebagai hamba Tuhan mau kasih tahu, jangan batasi kuasa Tuhan dengan persoalanmu, dengan penyakitmu, dengan keadaan alami tubuhmu, bahkan keadaan umurmu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasangan yang sudah menikah lebih daripada 5 tahun. Dia menginginkan keturunan belum kunjung tiba. Dan dia sudah pergi ke berbagai dokter dan menjalankan semua program yang dokter sarankan. Semua obat-obatan dia sudah minum. Namun tidak juga dikaruniakan keturunan. Sampai kemudian dia udah give up dan menyerah. Dan dia serahkan sama Tuhan. Dan waktu dia menyerah dan menyerahkan semuanya sama Tuhan, gak lagi pakai cara manusia, gak lagi mempercepat caranya untuk menggenapi rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan keturunan tanpa obat. Wow, hal yang luar biasa. Di masa pandemik ini, ada begitu banyak orang berkata sulit sekali mendapatkan jodoh karena kita jarang ketemu orang di luar. Tapi baru-baru ini ada kesaksian dari salah satu anggota Komsel kami. Karena mereka ikut Komsel online secara rutin, akhirnya di situ dia ketemu dengan jodoh dan akhirnya bisa jadian. Hal yang luar biasa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pandemik. Justru lewat pandemik Tuhan bisa pakai caranya untuk menjawab doa kita. Mungkin sekarang ini kita belum dapat karena belum waktunya. Sabarlah menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu tidak terduga. Jika Sarah bisa diberikan keturunan di usia yang lanjut, maka Tuhan yang sama juga bisa memberikan keturunan kepada saudara. Jika Tuhan bisa memberikan jodoh kepada Ishak yang usia tidak relatif muda waktu itu, maka Tuhan yang sama juga bisa memberikan jodoh bagi Anda di masa pandemi. Jika Tuhan bisa mencukupi kebutuhan janda di Sarfat, maka Tuhan yang sama bisa mencukupi segala keperluan dan kebutuhanmu. Jika Tuhan bisa menyembuhkan sakit kusta Naaman, maka Tuhan yang sama bisa menyembuhkan segala COVID-mu, segala penyakitmu yang lain. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam menunggu janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari kemampuan kita, lebih besar daripada ilmu kedokteran, lebih besar daripada bahkan natural, daripada kita punya usia. Ketika kita mempercayainya dan tidak meragukannya dan terus berdoa, saya percaya
Waktu Tuhan pasti indah buat kita semua. Yang ketiga, bagaimana kita memahami waktu Tuhan? Gunakan waktumu dengan bijaksana. Manfaatkan waktumu, karena waktu itu tidak bisa kembali. Jika kita tahu waktu itu nggak bisa kembali, gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kejar yang ketinggalan. Tebuslah waktumu supaya engkau bisa mempercepat, supaya jangan ketinggalan. Ciptakan lompatan yang tinggi. Buatlah perbaikan-perbaikan yang signifikan. Jangan sia-siakan waktu, karena usia terus bertambah. Ketika usia bertambah tua, kesempatan berkurang. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih produktif, pakailah waktu ini sebijaksana mungkin. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan jangan jadi seperti orang bebal. Orang bebal arti orang yang tidak bertuhan cara hidupnya. Yang selalu jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Melakukan dosa yang sama. Tidak mau maju-maju. Tidak mau meningkatkan perbaikan. Tidak mau berubah. Tidak mau meninggalkan masa lalu. Firman Tuhan katakan jadilah seperti orang arif. Orang arif artinya orang bijaksana. Orang bijaksana bukan orang yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Orang bijaksana orang yang bisa melakukan kesalahan tapi cepat bertobat. Cepat memperbaiki diri. Mau move on. Mau bertumbuh. Mau jadi dewasa. Mau lebih baik lagi. Nah, kita belajar bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan bijaksana. Yang pertama, untuk memanfaatkan waktu ini dengan bijaksana. Karena waktu gak bisa kembali. Dan waktu semakin bertambah, kita semakin tua, kesempatan kita berkurang. Karena orang makin usia lanjut, makin gak produktif. Yang kita perlu lakukan untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana, yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan. Nilai yang kita bangun itu menciptakan kepercayaan. Kepercayaan adalah yang paling dicari oleh semua orang. Banyak orang mengejar karisma, tapi lupa untuk membangun karakternya. Dia kaya, tapi gak setia. Dia punya posisi, tapi sombong. Dia diberi kesempatan, tapi kemudian merugikan perusahaannya. Kalau kita gak berpegang pada nilai, maka kita tidak akan mungkin langgeng di posisi kita. Dia bisa menikah, tapi kemudian gak lama dia bercerai. Dia mungkin bisa punya posisi tinggi, tapi gak lama dia bisa di-kick out. Dia mungkin bisa punya harta yang banyak, tapi kemudian karena gak punya nilai, hartanya cepat habis. Seperti perumpamaan tentang anak bungsu. Karena belum waktunya. Dia kemudian meminta kepada ayahnya harta warisan yang menjadi bagiannya. Menangis, merengeknya. Lukas pasal 15 ayat 11-32. Bapaknya akhirnya memberikan warisan yang belum waktunya dia terima. Dan apa yang terjadi? Dia pergi di negeri yang jauh, dia habiskan hartanya. Dalam sekejap, dia yang kaya jadi miskin. Dan kemudian, apa yang terjadi? Dia gak bisa dapat kerjaan, dia gak bisa makan dan sebagainya. Dan akhirnya dia dipermalukan di kota di mana dia berada. Teman-teman yang ninggalin, baru dia sadar bahwa di rumah bapaknya, para pengerja dan karyawan hidup tidur dalam keadaan perut kenyang. Sedang di sini dia tidur dalam keadaan perut lapar. Akhirnya dia putuskan kembali. Waktu dia kembali, Tuhan pulihkan. Bapaknya terima kembali. Hal yang sama. Kalau kita gak berpegang pada nilai, apa yang kita punya akan cepat lenyap. Akan cepat hilang. Namun jangan khawatir. Kalau memang telah hilang daripada tangan kita, kembali sama Tuhan. Dia sanggup untuk mengembalikan dan memberikan yang jauh lebih baik daripada semula. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijaksana? Kembangkan potensimu. Tekunlah berlatih. Setialah dalam perkara kecil. Lakukan yang terbaik. Karena
Ketekunan meningkatkan kemajuan. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil. Orang yang kurang persiapan cenderung kurang berhasil. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang gagal. Yang ada orang yang kurang berlatih. Yang kita perlakukan, ayo. Mumpung di masa pandemik ini, ada begitu banyak waktu yang kita bisa manfaatkan, kembangkan potensimu. Ayo, kembangkan talentamu. Tingkatkan kemajuanmu. Coba latihlah yang mungkin selama ini engkau belum excellent. Karena ketika engkau latih, pasti engkau akan jadi excellent. Pasti engkau akan jadi bisa. Pasti engkau akan jadi mahir. Dan orang-orang yang punya posisi penting adalah orang-orang excellent. Jadi kalau musim ini kita punya banyak kesempatan untuk latihan, untuk kita belajar, untuk kita mengembangkan potensi. Ini adalah momen yang terbaik. Sebab nanti begitu pandemik selesai, kita akan kembali sibuk. Nggak ada waktu untuk mengembangkan diri, menambahkan pengetahuan, menajamkan kemampuan kita. Dulu sebelum pandemik, saya cuma mampu menyiapkan materi khotbah 1 bulan 1. Berarti 1 tahun cuma 12 materi firman Tuhan. Karena saya kurang waktu untuk merenung, kurang waktu untuk study Bible, kurang waktu untuk saat teduh. Karena sibuk dengan jadwal yang padat. Tapi sejak pandemik, saya kurang sibuk lagi di luar, udah gak ada pelayanan lagi di luar. Akhirnya saya saat teduh setiap hari. Saya mempersiapkan firman Tuhan setiap hari. Saya latih terus setiap hari. Cara berpikir saya belajar setiap hari. Firman Tuhan merenung lebih dalam lagi setiap hari. Dan hari ini, saya bisa mempersiapkan firman Tuhan setiap hari. Dengan tema yang berbeda-beda dan selalu baru. Yang tadinya 1 tahun saya cuma mampu mempersiapkan 12 materi firman Tuhan. Sekarang 1 tahun saya bisa mempersiapkan 365 materi firman Tuhan. Dulu waktu saya tapping khotbah, di kamera saya salah-salah. Banyak cutting-cuttingnya. Memerlukan waktu yang begitu panjang ketika saya tapping. Tapi karena saya latihan terus untuk berbicara depan kamera. Karena biasa ngomong di depan manusia. Kali ini gak ada manusia. Waktu tapping, apa yang terjadi? Dalam waktu 1 tahun, saya bisa melihat waktu tapping bisa pakai dengan waktu lebih efisien, lebih efektif. Dan jarang salah-salah. Walaupun ada, tapi gak seperti banyak waktu awal-awal tapping. Jadi di sini waktunya untuk kita menajamkan kemampuan. Jangan sampai pandemi ini mengambil keuntungan dalam hidup kita. Jangan sampai pandemi ini merugikan diri kita. Tapi kita ambil kesempatan di masa pandemik ini untuk kita bisa tajam. Untuk kita makin penuh dengan hikmat. Untuk kita makin excellent. Sehingga kita boleh punya atau kita dipercayakan posisi-posisi penting di mana kita bekerja melayani Tuhan. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Berbuat baiklah selama masih ada kesempatan. Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan berkata selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Berarti Rasul Paulus sudah memberitahu, gak selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Akan tiba waktunya kita gak punya kesempatan berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? 2 momen, 2 tempat. Yang pertama, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Pada waktu orang di sekeliling kita masuk liang kubur. Waktu orang kita cintai masuk liang kubur. Waktu orang kita benci masuk liang kubur. Maka tangisan kita, pelukan kita, pemberian kita, doa kita tidak akan pernah memberkati dan menyentuh orang itu. Itu sebabnya mumpung orang tuamu masih hidup, mumpung orang yang kau cinta masih hidup, ini waktunya kau berikan yang terbaik. Jangan merasa mengeluh, ngurusin orang tua yang sudah sakit-sakitan. Jangan merasa beban waktu engkau memberikan bulanan uang, harta kepada mereka. Jangan merasa. Kenapa? Karena waktu kamu kecil, mereka gak pernah merasa terbeban untuk ngurusin kita, membersihkan kotoran kita, memberi makan, bahkan menenangkan dalam keadaan kita nangis. Jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu. Masing-masing di antara kita hutang darah 1 liter sama ibu.
yang kita nggak bisa kembalikan. Itu supaya mumpung mereka masih hidup, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua, kapan kita nggak punya kesempatan berbuat baik? Pada waktu diri kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, maka kita nggak bisa bikin orang bodoh jadi pintar, orang sakit jadi sehat, orang yang nganggur jadi punya pekerjaan, orang yang jahat jadi baik. Kesempatan kita berkarya waktu kita masih hidup. Sebab waktu kita di surga, semua di surga sudah sempurna. Jadi satu sisi waktu kita masuk surga bahagia, tapi sisi lain di surga kita nggak punya kesempatan lagi berkarya. Kesempatan kita berkarya jadi history maker waktu kita masih hidup di planet ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama baik. Nama apa yang kau mau tinggalkan? Nama yang baik atau nama yang buruk? Kita belajar jangan seperti Madam Teresa. Dia bukan cuma bahagia masuk surga, dia bangga karena lewat hidupnya dia menjadi orang yang bisa memberikan harapan kepada anak yang dibuang di sungai, yang sakit beroleh kesehatan, beroleh kesembuhan lewat kasihnya Madam Teresa. Nelson Mandela di surga bukan cuma bangga tapi bahagia karena lewat hidup ia di bumi menjadi tokoh perdamaian orang kulit putih dan kulit hitam di Afrika hari ini. Mereka bisa satu tempat makan bersama-sama, satu bus sama-sama, satu kelas sama-sama antara kulit hitam dan kulit putih karena karya Nelson Mandela. Saya rindu setiap kita ini bisa berkarya. Karena kita diberi kesempatan sama Tuhan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun hidup di bumi. Kenapa nggak dari dulu Tuhan taruh kita di surga? Kenapa Tuhan tuh harus tempatkan kita di bumi sementara? Karena Tuhan mau lewat hidup kita menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Karena di surga tidak ada kejahatan, di surga tidak kelaparan, di surga tidak ada kebodohan. Tuhan mau lewat hidup kita itu bisa terrealisasikan di bumi, tempat di mana kita tinggal. Identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia. Tapi jangan jadi garam yang tawar. Jangan jadi terang yang mulai redup. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Hidup ini perlu jadi berkat. Dengan kita menggunakan waktu dengan bijaksana, maka kita akan menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak menggunakan waktu dengan bijaksana, bagaimana Tuhan mau menggenapi rencana dalam kehidupan kita? Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita memahami waktu Tuhan. Yang pertama, waktu Tuhan seringkali tidak terduga. Yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, gunakan waktumu dengan sebijaksana mungkin. Karena ini akan mempercepat rencana dalam kehidupan kita. Jadi kita juga belajar bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Yang pertama, berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, mengembangkan potensi kita. Dan yang ketiga, berbuat baik selama masih ada kesempatan. Ketika kita bisa mengerti dan memahami waktu Tuhan, kita gak akan mudah kecewa. Dan ketika kita memanfaatkan waktu yang ada, maka kita mengupgrade diri kita. Dan rencana Tuhan pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang gagal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami pada saat ini. Tuhan tolong supaya kami bisa besar hati untuk sabar menunggu waktu Tuhan yang tidak terduga. Mari Tuhan bantu untuk kami tetap percaya. Dan kami juga belajar yang kedua, yaitu kami gak meragukan kuasa-Mu yang dahsyat. Karena kami yakin bahwa Tuhan semakin kami mengalami kemustahilan, semakin kami menikmati ketidakmustahilan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sakit penyakit kami. Tidak bisa dibatasi oleh usia kami. Karena Tuhan lebih besar dari semuanya. Yang ketika kami belajar bagaimana kami memahami waktu Tuhan, yaitu menggunakan waktu dengan bijaksana. Tolonglah dan bantu kami. Untuk kami bisa terus berpegang teguh pada nilai-nilai. Jangan seperti bangsa Israel yang menyia-nyiakan waktu. Sehingga memperlambat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan tolong juga untuk kami bisa mengembangkan potensi kami. Sehingga mumpung banyak waktu, Tuhan pertajam. Tuhan boleh tunjukkan demi nama Yesus, Tuhan boleh urapi sehingga Tuhan boleh menajamkan potensi kami dan kami boleh memberkati banyak orang. Dan kami juga belajar untuk kami bisa berbuat baik selama masih ada kesempatan. Dengan demikian hidup kami akan jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Dan kami akan menikmati rencana Tuhan yang selalu indah
dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.